Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semester antara ya, Alia, Putri, Salsabila ya. Iya Pak. Mata kuliah sarana penelusuran informasi ya. Ya, ini karena ini semester pendek, semester antara dan ya pesertanya kan cuman berapa orang? 1 orang bahkan ini ya. Cuman Alia sendirian ya. Iya Pak. Ya, tapi walaupun bagaimana ya, ini karena kita harus mengikuti aturan pertemuan kita walaupun sementara antara ya, tapi harus 16 kali pertemuan. Ini maaf ya di kampus ya, jadi ada suara kalau yang ini juga nanti di ini saja, disaring saja suara Bapak. Ya, jadi 16 kali pertemuan, jadi jatuhnya sama seperti perkuliahan biasa ya dalam 1 semester. Kemudian 1 semester ini waktunya hanya dikasih waktu 1 bulan ya, sampai tanggal 31 Juli, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 31 berakhirnya ya. Berarti sampai 31 harus selesai, kemudian nilai harus masuk ya, karena nanti sudah perkuliahan baru lagi kan. Semester ini Alia ambil berapa mata kuliah yang antara, yang semester antara? Terpendek ini kalau zaman dulu ya. 3 Pak. 3. Oh iya. Ya nggak apa-apa ya, namanya ini apa? Mengulang. Memang belum diambil atau memang nilai ya waktu itu ya, terkendala itu ya, nilai ya. MK ini emang belum diambil Pak. Memang belum diambil, berarti ketinggalan sama rombongan teman-teman ya, atau gimana? Memang ada persoalan ya, ketinggalan. Iya. Ya biasanya dia memang pertama nilai mungkin ya, kemudian sebenarnya syaratnya ya ada ketentuan tersendiri sebenarnya. SB ini kan semester pendek atau semester antara ini dia harus semester berapa sekarang? Nah itu istilahnya dalam kondisi yang darurat kan. Angkatan berapa? 2020 Pak. Angkatan 2020 ya. Berapa orang teman Alia yang ambil? Setahu Alia. Hah? Ambil mata kuliah antara yang Alia tahu. Yang dasar-dasar organisasi itu ada 3 orang serta Alia Pak. Yang ini Alia sendirian ya. Iya. 20 sekarang 22. Bisa ambil ya? Gimana syaratnya dari prodi, gimana syaratnya? Kemarin kan udah ambil, udah terbayar Pak kan. Nah, tahu di persyaratan tuh tidak ada MK-nya. Oh ya. Ya karena kondisi ini ya. Tapi bisa semua ya, bisa semua ya. Waktu itu sudah dibayar, maksudnya dibayar untuk semester pendeknya ya, semester untuk antara ini ya. Iya Pak. Atau semester kemarin ya, gimana itu? Semester antara ini Pak, sudah dibayar kemarin. Oh gitu ya, ya sama teman-teman ya. Iya. Ya itu tadi ya, apapun nanti kita ikuti aturannya ya, bagaimana proses perkuliahannya ya. Nanti mau tidak mau dalam 1 minggu ya harus lebih dari 1 kali ya. Bahkan nanti Bapak jadwalkan itunya presensi dan materi-materinya di e-learning ya, karena ini yang kemarin pendahuluan, ini yang kedua sampai 16 kali itu nanti Bapak buatkan, kemudian nanti dipantau ya, dipantau
jangan sampai lewat karena waktu kita cuma 1 bulan. Materi-materi ya paling Bapak nanti di setiap karena 16 kali pertemuan Bapak buat presensi dan materinya, dan juga nanti mungkin ada beberapa yang Bapak ada tugaskan gitu ya. Jadi di pertemuan keberapa juga kemungkinan ada tes-tesnya, jadi seperti biasa ya, mungkin nanti ada kayak UTS atau apa itu, tapi tetap kasih soal mungkin ya 2 kali sampai terakhir juga seperti itu ya. Nanti kita ini saja ya, berjalan nanti berapa pertemuan baru nanti juga Bapak akan buat soal-soal ujian. Baik, yang pertama ini kita mungkin bicara secara umum saja ya, ada penelusuran, sarana penelusuran informasi. Bapak sudah masuk di materi itu, Bapak isi dengan pengertian informasi ya. Tentu ini sudah banyak mata kuliah yang ujungnya berakhir informasi ya, dasar-dasar organisasi, sarana penelusuran informasi, kemudian apalagi yang ada kalimat yang ujungnya dengan informasi ya, dasar-dasar organisasi. Informasinya ada nggak? Ada juga kan informasinya gitu kan. Kemudian apalagi sistem informasi ya, manajemen sistem informasi. Jadi nanti makna informasi itu ya di bidang perpustakaan mungkin nanti kita bandingkan dengan secara umum ya. Kalau informasi secara umum kan misalnya kumpulan data yang diolah kemudian ya, bisa dimengerti oleh pengguna ya, dan bermanfaat untuk pengguna, itu sudah informasi. Bukan data yang diolah kemudian menjadi informasi. Informasi juga nanti berkembang lagi menjadi pengetahuan ya, knowledge kan, pengetahuan. Kalau kita mau lihat gerak piramida ilmu pengetahuan itu kan, dari pengetahuan berubah nanti jadi wisdom ya, kebijakan. Misalnya dari situ ya. Jadi asalnya dari data, kumpulan data, terus dijadikan informasi, kemudian informasi ditulis dalam satu buku menjadi sebuah pengetahuan dibaca orang bisa menjadi bijak gitu kan. Nah, kalau di perpustakaan ya informasi nanti ya seluruh yang masuk dalam kumpulan yang bisa dijadikan sebagai informasi, ada buku, ada majalah, brosur, pamflet dan lain-lain, itu adalah sumber informasi ya. Nah, sumber informasi nanti ya ini sebagai sarana penelusuran informasi ini kan, bagaimana di perpustakaan nanti sarana-sarana apa saja yang bisa ditelusur sebagai informasi, itu secara ininya ya, secara umumnya. Nah, di materi sudah Bapak masukkan juga ya, nanti kita lihat dari beberapa pendapat ya, mungkin bisa juga nanti dari KBBI-nya ya, biasanya awal itu dari KBBI ya, KBBI, kemudian menurut pendapat orang, para tokoh, dan kita bisa menyimpulkan pemahaman kita tentang informasi ini. Nah, kemudian informasi ini kan kalau dalam secara umum ya, makna secara umum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan ya, hal mendasar dalam kehidupan. Nanti di materi itu ada hal mendasar dalam kehidupan untuk menentukan keputusan atau tindakan ya, agar apa yang dilakukan itu tidak salah. Itu kalau secara umum ya. Nanti kalau kita dari materi perkuliahan ini nanti kita akan lihat di bagian berikutnya. Tetapi kalau makna secara umum bahwa informasi ya, pengetahuan yang mendasar untuk menentukan keputusan nanti ya, keputusan apakah dilakukan atau tidak. Kita sudah mendapatkan informasi, baru kita melakukan tindakan keputusan. Biasanya kalau semua tindakan kita didasari dari informasi-informasi yang ada, itu hasilnya akan baik ya. Kalau kita tidak mendapatkan informasi,
ya kita akan putusan kita tidak akurat. Dalam tindakan apapun, misalnya kita mau masuk kuliah di UIN juga, misalnya di kampus dulu, mungkin dia sudah nelusur dulu UIN itu seperti apa, informasinya dari kakak tingkat atau senior-senior yang sudah selesai. Nah itu baru kita menentukan saya mau kuliah di UIN deh, biar karena berdasarkan informasi UIN itu misalnya universitas yang bagus misalnya terutama di Sumatera Selatan, misalnya di bidang agamanya ya cuma satu di UIN ya, selain dari Universitas Sriwijaya. Nah itu informasi ya. Nah kalau di materi itu juga Bapak sampaikan bagaimana informasi secara umum. Ini mungkin Bapak sharekan dulu ya sebentar. Nanti kita diskusi bersama ya, sekilas dulu. Ya ini ya, mungkin bisa dilihat lah ya. Jadi ini seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ya informasi adalah sangat mendasar yang dalam kehidupan kita untuk menentukan keputusan agar tidak terjadi kesalahan ya. Kemudian tadi informasi diartikan sebagai data, ini juga secara umum. Nah ini Bapak contohkan bahwa ketika kita merencanakan ini kalau anggaplah misalnya ini kita mau ke Jakarta ya, atau ke Jogja atau ke mana gitu, nanti kita ya harus mencari informasi dulu ya agar keputusan kita berangkat atau tidak itu tepat ya, jangan sampai terjadi kesalahan tindakan yang merugikan kita. Misalnya sini ya, kalau kita mau ke Jakarta misalnya kan, kita nanti mau mencari informasi dulu kan, pakai kendaraan apa nih yang kita mau pakai gitu kan. Kalau pakai pesawat misalnya kan, atau pakai bis ya, nanti diprediksi kalau pakai pesawat misalnya 700-an, misalnya pakai bis 400-an, tapi di jalan misalnya harus ada makan, kemudian lain-lain, perjalanannya jauh juga dihitung-hitung sama, misalnya lebih baik aku pakai pesawat saja misalnya. Itu kan berarti kita mencari informasi dulu ya. Kemudian juga apalagi misalnya ya situasi di sananya ya, apakah misalnya kondisi lagi aman gitu kan, lagi suasananya lagi kondusif ya. Kalau tidak kondusif kita ke sana juga akan akhirnya kesalahan, kita ada kesalahan ya, ada merugikan kita. Tadi kan rutenya nyamannya pakai kendaraan apa ya, ini secara umum ya kita maknai itu. Juga kalau kita di bidang akademisi ya tentunya biasanya informasi ini digunakan untuk meneliti kan. Nah peneliti juga terakhirnya dia ingin mendapatkan kesimpulan yang baik kan, untuk mendapatkan kesimpulan yang baik. Artinya kita menelusuri informasi, menelusuri sumber-sumber dari buku, dari majalah dan lain-lainnya ya, untuk dilakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang tepat, yang baik. Nah, itu ya, artinya kan sama saja ya. Jadi kalau kita artikan secara umum seperti itu ya. Nah kemudian kalau sekarang mungkin sarana informasi ini, kalau dulu itu tadi ada buku, majalah, pamflet, dan lain. Sekarang mungkin sudah eranya ya, sudah menggunakan internet ya, atau kita menggunakan Google ya, semua bisa tahu ya, mencari rute, bahkan rute kita ingin ke Jakarta tadi misalnya, ke Jogja atau ke Jakarta, itu kita sudah tahu kalau kita buka Google Map misalnya, Google Map sudah tahu ya ini kalau kita pakai kendaraan sendiri. Atau
tidak usah jauh-jauh, misalnya kita di Palembang sini misalnya, kalau kita mau dari UIN ini mau ke kampus A ini ke kampus B, kita buka map itu kan sebenarnya mencari informasi juga ya, bagaimana nih perjalanan kita macet apa tidak. Nanti kan di map sudah ada nih yang tanda merah ini berarti macet, yang biru, yang kuning ini bisa dilalui. Nanti cari jalan alternatif. Nah itu kan sebenarnya mencari informasi kan, mencari informasi. Bahkan mau kita cari informasi cuacanya hujan apa tidak, nah, kita sudah bisa pakai informasi di informasi berita cuaca mungkin ya. Jadi kalau dulu kan ada di televisi siaran cuaca hari ini hujan atau tidak, itu sudah tahu ya. Makanya kalau teknologi itu bisa menjawab semua informasi yang ingin didapat oleh seluruh masyarakat ya. Kalau kita mau, makanya dulu mungkin ya, kalau dulu orang mencari informasi cuaca ke paranormal misalnya ya, atau bahkan ya ke dukun ya. Kalau zaman dulu kan begitu, yang bisa tahu nih hari ini hujan apa tidak. Sekarang sudah menggunakan teknologi handphone ya. Ada handphone itu sebenarnya sudah semuanya sudah ya, di handphone ini semuanya sudah bisa kita informasi kita dapat ya. Bahkan orang meramal pun itu di handphone informasinya sudah bisa ya. Kalau kita klik di handphone itu bagaimana ramalan misalnya gitu ya, itu sudah ada aplikasi yang bisa kan, artinya teknologi bisa menjawab. Bahkan bahasa ya, semua bahasa pun ada kan. Jadi kalau kita di era teknologi, era PowerPoint ini yang 4.4 ini sudah teknologi, semuanya sudah teknologi dan informasi mudah didapat ya. Sekarang kalau kita mau dalam sekejap informasi kegiatan di luar negeri ya, kita sudah bisa tahu ya. Kalau zaman dulu kemungkinan ada alatnya terbatas. Kalau sekarang sudah lebih lebih mudah lagi ya. Dan bahkan akhirnya kan kita ya, kalau zaman dulu orang meramal di tangan kita, dukun dilihat paranormal melihat garis tantangan kita ya, ternyata ya kehidupan kita ini berada di genggaman kita sendiri gitu. Genggamnya sekarang bukan genggam handphone gitu, karena di handphone sudah bisa, semuanya bisa kita jawab gitu ya. Mau tanya apapun ada ya. Kita mau berangkat ke kampus tidak ada kendaraan, pakai aplikasi, banyak aplikasi ya, ada Gojek, ada yang sekarang Maxim, ada apalagi yang Grab ya. Nah itu kan sudah ini ya, mau makan kita pakai GoFood ya, mau pesawat kita pakai Traveloka ya, mau transfer di bank kita pakai mobile ya. Jadi sebenarnya sudah teknologi sudah dijadikan alat yang ya tepat ya untuk menelusur informasi apapun. Tinggal kita saja yang memilahnya ya, bagaimana informasi itu yang mana yang terbaik untuk kita. Oke, itu baru pandangan secara umum bahwa ya informasi itu memang sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Orang yang ketinggalan informasi ya akan ketinggalan ya, ketinggalan berita, ketinggalan semuanya ya. Sama seperti misalnya orang mau dapatkan beasiswa ya. Nah, kalau biasanya di kampus itu mulai bersaing dapatkan beasiswa itu di semester 3. Itu kalau kita tidak cepat-cepat mencari informasi ya ketinggalan ya. Biasanya justru informasi yang dipasang di papan di itu orang sudah daftar duluan ya. Jadi siapa yang bisa menguasai informasi ya itu yang
ini duluan ya. Begitu kita mau daftar, tinggal sehari 2 hari orang sudah selesai, kita ketinggalan. Itu. Ini secara umum saja ya. Nah, terkait dengan informasi ini, mungkin Alia bisa memahami. Sebelum kita masuk pengertian ya, pengertian nanti ada di materi itu. Informasi secara umum menurut Alia itu apa ya? Tadi kan kalau kita lihat secara umum dari Bapak tadi ya, dari kita, dari konsep dari apa yang ada di materi tadi, bahwa ini sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kemudian ya kita harus jangan sampai ketinggalan dengan informasi ini. Kalau menurut Alia sendiri gimana menyikapi informasi ini? Ini masih umum ya, belum kita masuk ke penelusuran. Atau apa yang Alia pahami tentang informasi lah gitu ya. Silakan. Halo. Mute ya. Alia suaranya. Kedengar suara ya. Kedengar suara Bapak? Ya Pak. Ya, kalau menurut Alia sendiri apa yang Alia pahami tentang informasi ya? Informasi. Ya, secara umum saja, tidak harus pakai apa. Kalaupun ada dari konsep orang ya silakan. Kalau tidak, Informasi itu adalah keterangan. Itu keterangan, gagasan, atau pernyataan dari seseorang yang secara fakta. Ya, ya baik. Ya ada yang menganggap bahwa informasi adalah berita, mungkin bisa ya, berita itu orang lain mendapatkan ada fakta, ada data di lapangan, kemudian menginformasikan kepada kita. Tapi informasi yang sudah disusun ya, sudah disampaikan, misalnya di jalan terjadi kecelakaan misalnya. Jadi dia lihat aja datanya, faktanya, oh ada 2 motor sama mobil misalnya. Terus yang motor boncengan misalnya 2 orang, laki-laki perempuan. Kemudian mobil yang misalnya mobil sedan dikendarai berapa orang, baru disusun kan, tinggal ada dengan bahasa kita. Kalau kita kan ceritakan dengan bahasa kita, kalau dengan bahasa informasi, bahasa koran ya diceritakan telah terjadi laka lantas ya di kilometer 18 misalnya, antara mobil dan motor dengan penumpang berjumlah 5 orang, motor 2, mobil 3 misalnya. Itu kan diuraikan kalau dia di berita. Tapi kalau dalam bahasa kita kan ya kita ceritakan, ada kecelakaan gitu, juga ada mobil sama motor tumburan gitu kan, itu 5 orang luka-luka ya, bahkan ada 1 yang meninggal dari motor. Nah, itu kan sebenarnya informasi kan. Bisa tadi kalau Alia sampaikan gagasan dari orang, atau misalnya hasil dari representasi, atau hasil dari ya istilahnya orang menginterpretasikan ya, menyimpulkan gitu satu kejadian, terus dia sampaikan ke kita informasi. Ya itu sudah ini ya, sudah masuk dalam makna atau pengertian dari informasi. Baik, kita lihat dari pengertian informasi dari beberapa tokoh ya. Ini ada di materi Bapak ini ya, ini bisa dicarilah di Google, banyak ini, cari di Google ada ya. Nah ini oke. Yang pertama ini dari KBBI ya. KBBI, informasi itu adalah penerangan ya. Ini kalau yang menjelaskan ya, penerangan. Kalau dulu di Indonesia ada Menteri Penerangan ya. Nah itu tugasnya memberikan informasi kepada seluruh masyarakat ya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya Menteri Penerangan ya. Dulu itu siapa ya, Harmoko ya. Nah itu Menteri Penerangan gitu, pernah Menteri Penerangan. Jadi ya informasi, artinya
semua kegiatan di pemerintahan dijelaskan ke masyarakat, atau ada kegiatan di masyarakat, ada tugasnya, kemudian penerangan dulu larinya ke Dewan Pers gitu, bagaimana pertelevisian pada waktu itu, radio pada waktu itu, nah itu ada yang bertanggung jawabnya di penerangan. Jadi dia anggap itu yang menginformasikan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah melebur ya menjadi apa itu, kementerian menjadi, akan ada yang di apa ya tadi dihapuskan, kemudian nyatu dalam mungkin di informasi misalnya, sekarang kan lebih luas lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, ini masih dari KBBI ya, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Ya, ini yang kita sampaikan tadi ya, Alia sampaikan juga, bahwa memberitahu, mengabarkan tentang sesuatu peristiwa ya yang ada di sekitar kita, kemudian disampaikan ke orang lain atau orang lain menyampaikan ke kita ya. Ini masih di umum ya. Kemungkinan kalau kita masuk dalam sudut pandang perpustakaan ya tadi ya, larinya ke informasi-informasi akademisi ya, akademik ya, baik dari jurnal, buku, tesis, disertasi, skripsi, semua, atau penelitian ya, itu informasi yang harus kita ketahui ya. Kemudian ada lagi yang ini memaknai keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalamnya, ini bahasa KBBI ya. Jadi makna-makna yang yang diamanahkan itu berarti kan mungkin dia dikasih kepercayaan untuk memberikan informasi makna yang sebenarnya gitu ya, di mengemban amanat, kita ada informasi kemudian disampaikan ke orang lain, itu sebenarnya amanah gitu kan, amanah. Jadi ya, harus menyampaikan sesuatu yang sebenarnya ya, tidak boleh bohong misalnya, karena itu adalah karena hasil informasi itu akan berpengaruh kepada ya masyarakat lain kan. Kalau kita berikan berita bohong, informasi yang bohong, nah itu akan merugikan apalagi di masyarakat misalnya, itu membahayakan misalnya. Kalau sekarang itu istilahnya ceritanya itu hoax gitu ya. Nah, ini kan informasi yang tidak benar gitu ya, bahkan membuat gaduh kan, bikin gaduh ke masyarakat. Oke, kemudian ini sekilas saja ya, karena ini masih pertemuan awal-awal ya, jadi nanti mungkin lebih fokus ke bagaimana sarana penelusuran ya tentang informasi, tapi kita juga harus pahami dulu informasi yang sebenarnya gitu ya. Ini ada menurut pendapat Anggraini dan Irviani, nanti mungkin bisa juga dari pendapat-pendapat lain ya, kalau dari tokoh-tokoh luar mungkin, tapi ini kemungkinan yang sering kita lihat di media-media internet juga banyak ya, atau di kampus-kampus ya, bahwa informasi itu adalah sekumpulan data dan fakta yang diorganisasi atau diolah ya, dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Ya, ini masih makna umum juga ya. Jadi informasi adalah sekumpulan data, sekumpulan fakta yang diorganisasi atau dikelola sehingga memiliki arti yang bermanfaat bagi penerima, yaitu makna umum ya. Jadi ada data, ada fakta, bahkan ada fenomena ya. Jadi fenomena itu biasanya kalau sudah diakui sesuatu yang sifatnya sudah besar ya. Kalau misalnya kita ada penyakit misalnya yang kita alami, misalnya kemarin misalnya COVID, nah itu kan sudah fenomena ya.
Mungkin faktanya apa? Oh, ada yang sakit, kemudian bahkan sakit-sakit yang lain termasuk yang fit, pernapasan dan lain-lain, itu faktanya ada di lapangan, sehingga akhirnya sudah mendunia, mewabah. Itu jadi fenomena kan. Datanya ya ada, datanya orang yang terkena sakit itu ya, bahkan mungkin ada yang meninggal. Nah itu gitu ya. Jadi dari faktanya, dari datanya, kemudian diberitakan, diinformasikan, menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Itu ya. Jadi seluruh fakta, seluruh data yang di organisasi, yang disusun, diolah sehingga menjadi sesuatu yang bisa dipahami ya, bisa dimaknai oleh masyarakat. Nah, itu sudah informasi ya. Kemudian ini juga hampir sama ya, dari Sutabri ya dan Trimahardika Stina. Ini informasi merupakan suatu data yang telah diolah, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan. Nah ini jadi kita sudah memberikan pemahaman, memberikan pandangan ya tentang satu data itu diolah ya untuk proses pengambilan keputusan. Nah itu ini ya sudah masuk pengertian yang lebih luas lagi tentang informasi ya, menginterpretasikan. Jadi memaknai satu peristiwa. Bahkan kalau kita lebih luas lagi ya, kalau para ilmuwan, para tokoh itu ketika terjadi sebuah peristiwa, itu dia bukan hanya melihat peristiwa itu ya, tetapi melihat di balik itu ya. Kalau misalnya terjadi demo, orang kan, oh ini informasi ada demo di UIN Raden Patah, mahasiswa rame-rame bawa pengeras suara di lapangan, kemudian teriak-teriak ya. Nah itu ya kalau secara umum ya ada demo, ada ini ya, bahkan ada keributan misalnya. Tapi di balik itu misalnya ternyata ada tuntutan, ini UKT yang misalnya ya, UKT yang ini tidak sesuai misalnya, atau ada kebijakan dari rektorat yang tidak sesuai dengan iklim akademik kampus misalnya. Itu informasinya di balik kejadian itu juga dijadikan sebagai informasi. Nanti kita bisa interpretasikan ya. Oh diinterpretasikan, dimaknai, oh ternyata ini demo ya ada penyebabnya gitu kan, bukan hanya rame-rame kumpul kemudian teriak-teriak. Nah itu ternyata di balik itu juga ada tuntutan misalnya. Itu ya, jadi lebih ke meluas lagi. Nah itu ini ya pengertian dari informasi ya. Kalau kita lihat di Google ya, banyak ya, kita mungkin bisa saja memaknai. Ini kan menelusur informasi dengan mudah gitu kan. Kalau kita ketik saja di sini misalnya informasi ya, pengertian informasi gitu kan. Pengertian informasi ya, sudah ini sarana yang ya ini sudah dapat gitu ya. Jadi dengan mudah ya, sarana penelusuran internet ini bisa dijadikan, bahkan internet ini bisa dijadikan sebagai mendapatkan
perpustakaan alternatif lah gitu ya. Jadi kita mendapatkan sumber-sumber informasi dengan cepat, tetapi di internet ini sifatnya masih belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Maka yang lebih bagus lagi adalah dari buku ya. Nah, kalau ini misalnya pengertian informasi adalah sebuah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya, dari mana sumbernya? Kita tidak tahu kan? Tapi kalau kita lebih menaikkan sedikit tingkatan akademisinya, maka kita harus larinya ke book ya, Google Book lah gitu ya. Nah, Google Book ini sudah buku ya. Ini sering Bapak sampaikan juga kalau di mahasiswa ini bisa ambil sumber itu dari buku ya, Google Book ya. Book Google apa? Bentar ya. Ya. Google dari sini ya, misalnya book Google ya layannya kalimat. Dari ini .com ya kalau salah. Ini bukan. Di Google Book ya. Jadi dia informasinya lebih bukan dari sini ya. Google Book. Ya ini aja. Kalau salah alamatnya itu book di balik ya, ini kan ada bahasa Inggris ya. Google Book, oke. Coba kita cari ini ya. Book Google .com apa? Kita balik saja misalnya book.google.com ya. Oh, larinya ke sini ya. Tidak ada. Atau mencari buku di Google Book gitu ya. Nah ini kan, ini sarana ini, terus kemudian kita harus bisa mencari ininya ya, mencari kunci kata kuncinya ya, mencari buku di Google ya. Google Book ya gitu ya. Mungkin gitu aja kalau dia mau. Tidak ketemu ya. Ini Google Book. Nah ini books Google ya. Ya artinya ini Google tapi sudah buku ya. Jadi kalau kita mencari pengertian informasi, nah ini jadi buku-bukunya ya. Ini kalau ini sudah bisa dipertanggungjawabkan ya, informasi, ringkasan informasi. Kalau kita mau andaikan yang mana ya, ini informasi atau penelusuran informasi ya. Kalau sudah seperti ini kan ini ya, penelusuran informasi. Nah, ini buku tentang teori praktik penelusuran informasi. Jadi ini sudah meningkat satu ini lagi ya, informasinya kita sudah akademis, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kayak gini kan. Jadi kalau kita misalnya mau cari mau cari pengertian informasi, kemudian kita cari ini nama bukunya. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan kan, dari siapa? Misalnya dari ini tadi ya, teori dan praktik penelusuran informasi. Nah, ini Pawit M. Yusuf ini misalnya kan. Kemudian ini diterbitkan tahun berapa? 2000 kencana ya, 2010. Kemudian kita cari informasi, tinggal Ctrl F saja ya. Ctrl F. Nah, biasanya bisa menelusuri Ctrl F.
sini dulu ya. Main pencarian ya. Ya kita tinggal cari saja informasi misalnya. Oke. Control F-nya tidak bisa ya. Ya, misalnya kita ambil satu pengertian, ini halamannya sudah ada gitu ya. Jadi maksud Bapak sudah mulai sarana penelusuran ini bisa dijadikan untuk mencari informasi, kemudian informasinya sudah bisa dipertanggungjawabkan karena ada yang membuatnya, halamannya berapa, terdata semua ya. Nah, misalnya kalau kita melalui informasi melalui ini sambungan dari sini ya. Nah, ya. Informasi melalui alat bantu penelusuran informasi yaitu di dunia perpustakaan dikenal dengan nama katalog, bibliografi, indeks, abstrak. Oh ini ininya ya. Artinya ketika kita ambil satu pengertian, kemudian kita bisa mempertanggungjawabkannya ya di halaman berapa, misalnya ini apa, kemudian dari buku siapa, pengarangnya siapa. Ini hanya satu cara ya biar di bidang akademisinya bisa diakui lah gitu ya. Jadi tidak, kalau tadi kan kalau kita cari di sini di Google yang biasa ya pengertian informasi, nah kita tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini kemungkinan dibuat dalam blog ya, atau misalnya orang membuat di website. Tapi kalau yang di akademisi dia harus jelas ya ininya apa. Nah ini pengertian, misalnya pengertian informasi ya, ini kan sudah bisa istilah informasi ya, mana misalnya tidak mudah, ini masih definisi yang satu dengan yang lain terkadang masih. Informasi adalah, nah misalnya ini ya, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau bisa juga berupa keputusan-keputusan yang dibuat. Nah ini kan berarti kan kita sudah bisa mempertanggungjawabkan. Kalau cari buku di Estabrook ini 1977 ketemu. Ini andaikan ini buku bahasa Inggrisnya, nah, sudah kita lari di informasi yang luar, misalnya di BOK ya, ini sering Bapak nani BOK ORG ini, kita cari misalnya informasi di luar sebagai sarana penelusuran ya. Kalau kita mengartikan informasi tadi bisa dari sumber yang dari luar negeri ya, ini bisa dicari dari Z Library ini ya. Jadi ini masih putar ya, atau misalnya kita cari, nah ini kan ini bisa ya, informasi bahasa Inggrisnya misalnya information ya. Nah ini ya, jadi dari sini kita bisa ambil ya, bahkan ini bisa di-download kan, ensiklopedia informasi information science and technology misalnya kan bisa. Jadi ini juga nanti yang harus dipahami ya untuk menelusur informasi, sarana-sarana yang ini sudah lebih meningkat dibanding yang mungkin di era sebelum tahun-tahun sekarang ya. Jadi kalau dulu mau cari buku-buku seperti ini harus beli ke luar negeri misalnya atau pesan ya. Sekarang kita bisa download sendiri. Mau buku bahasa Indonesia juga bisa download sendiri ya. Jadi di sini bahkan tesis disertasinya sudah ada, itu bisa menelusur dari sana ya. Kalau tesis disertasi biasanya OADT ya, OADT, Online Access Thesis OATD kalau saya dissertation.
.org kalau salah. Ini ya. Ini kalau kita ingin mencari nah, di seluruh disertasi, tesis, semuanya bisa diakses dari sini ya. Jadi menelusur informasi bisa dari aplikasi, dari website, halaman website OATD misalnya, cari tentang information ya, information kan. Di semua yang kaitan judul tentang informasi sudah ditampilkan dan kita bisa download ya. Nah, ini kan banyak ini. Ini misalnya, ini information architecture ya for enterprise with consolidated information management platform. Ini adalah degree berarti si S1 ya, skripsi. Ada juga yang tesisnya misalnya kan. Ada yang disertasinya. Degree masih degree masih, tesis. Ini kalau kita cari artinya sudah bisa di sini ya. Coba satu aja, ada nggak yang selain degree doktoral ya, biasanya ada. Ini keterangannya ya, tinggal lihat aja keterangan di sininya ya. Sepertinya S1 semua nih ya. Oke. Ya, yang maksud Bapak dari sini kita bisa ambil semua informasi terkait dengan tesis, disertasi dan skripsi. Ya, itu ya. Jadi kalau kita maknai pengertian dari informasi tadi sudah ya, sumber ataupun data dari fakta yang diolah kemudian bisa digunakan, dimanfaatkan oleh pengguna ya, itu sudah masuk dalam informasi. Dan untuk menelusurnya tentu banyak menggunakan sumber-sumber atau sarana-sarana ya, baik yang manual maupun yang non manual ya, yang elektronik ya. Yaitu dari cara keseluruhan ya. Nah, sekarang dari pengertian ini ada pertanyaan nggak dari Alia? Silakan. Sebelum ada satu lagi, kita akan lihat dari jenis-jenis lihat dari di kelompok ya, kelompok informasi ya. Nah, sebelum masuk ke kelompok informasi, silakan Alia tanya satu pertanyaan apa saja ya terkait dengan informasi ini. Halo Alia. Alia dengar? Nah, silakan Alia tanya. Kameranya mana? Nah, tanya apa saja, nanti bisa ada sekitar berapa menit lagi nanti tentang kelompok-kelompok dari informasi. Silakan, ada tentang informasi ini Alia tanya apa saja. Silakan. Ya, karena cuma sendirian ya. Kalau ada berdua, ada bertiga, ada temannya yang bisa. Kalau Alia belum, yang lainnya. Karena ini sendirian, Alia sendiri ya. Silakan Alia, tanya apa? Seputar dengan materi kita ya, informasi. Halo Alia. Ya Pak. Ya, silakan tanya tentang informasi ya.
Ada? Ngerti, Pak. Kalau tidak ada Bapak yang nanya. Tinggal ganti aja. Nanya apa ditanya. Ya. Oke. Bentar. Pengertian informasi dari para tokoh ya banyak ya, para tokoh, kemudian mungkin dari undang-undang juga atau peraturan ini ya. Kalau dari undang-undang perpustakaan kita, misalnya undang-undang nomor 43 tahun 2007, pasti ada ya pengertian informasi karena kaitannya misalnya dengan sarana penelusuran informasi. Kalau kita cari sambil Alia nyari pertanyaan ya, cari misalnya Bapak cari di undang-undang nomor 7 nomor 13 tahun 2000, nomor 43 nih. 43 tahun 2007. Oke, undang-undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ya. Atau misalnya di kearsipan juga bisa ya, ada pengertian informasi. Ada Ali ya? Silakan sambil ini Bapak sambil nyari. Dan negatif dari sistem informasi itu apa, Pak? Oke, baik. Alia tanya apa positif negatifnya ya? Iya. Dampak positif dari informasi ya, dampak positif dan negatif dari informasi. Ya. Yang pertama ingin Bapak sampaikan bahwa informasi, terutama informasi teknologi yang baru ini kan ini tidak bisa dibendung ya. Jadi tidak bisa dibendung. Kalau misalnya sekarang ada informasi semua transportasi menggunakan Gojek misalnya, menggunakan Grab, menggunakan Maxim, terus orang bagi pangkalan ojek misalnya membendungnya ya, jangan pakai aplikasi, tidak boleh melakukan di rute kami misalnya gitu kan. Kemudian juga dulu kan pernah ada bahkan di bandara itu ditutup khusus taksi-taksi bandara kan. Nah, itu awal-awal dulu memang seperti itu ya. Jadi begitu informasi teknologi baru itu ada, berdampak untuk kehidupan para pekerja terutama di bidang transportasi misalnya. Nah, itu kan mungkin berdampak kepada pendapatan mereka, tetapi harusnya mereka ya tidak bisa membendung itu, bahkan justru harus ikutnya. Kalau kita ada pangkalan ojek yang manual, yang biasa misalnya kan, begitu ada sistem informasi, kalau kita tetap bertahan ya sudah kalah dengan informasi. Nah, itu mungkin dampak mungkin negatif bagi para pangkalan ojek ya, tapi juga kalau dari masyarakat yang memang mau mengikuti perkembangan teknologi juga itu ya positifnya ya, kita bisa dihargai. Orang-orang yang dulu pekerjaan yang dianggap tersisihkan ya, tukang ojek itu sekarang malah lebih punya harga diri ya. Bahkan banyak yang mahasiswa, pegawai pun ada yang sambil ngojek tapi tidak kelihatan hinanya gitu kan. Bahkan mereka lebih ini kan, itu bisa sambilan, kemudian tidak menjadi pekerjaan yang malu gitu. Kalau dulu kan malu ya, bahkan karena banyak yang bukan hanya dari tukang ojeknya saja, bahkan mahasiswa juga banyak gitu kan. Nah, itu jadi ini ya yang dampak-dampak positif negatif. Tapi kalau kita mengkajinya dampak positif negatif dari konten-konten yang ada di informasinya, misalnya di internet itu kan ada yang baik,
ada juga yang tidak baik. Jadi misalnya ngomong misalnya tentang hiburan, misalnya kan dunia hiburan, film-film yang tidak layak ditonton, misalnya kan itu kan berimbas negatif ya, negatif ke kita yang pengguna. Kalau kita menonton kekerasan juga akan berimbas kepada perilaku ya. Tapi kalau juga sebenarnya ada positifnya ya, orang-orang akademisi yang memanfaatkan positifnya. Jadi kalau mencari informasi seperti yang tadi Bapak sampaikan, cari buku, cari hanya pengertian informasi saja, dalam sekejap sudah dapat ya informasi. Oh, ini informasi asal dapat saja dari Google, informasi berdasarkan yang akademisi dari buku, misalnya informasi dari luar negeri, dari buku-buku luar, tokoh-tokoh, para tokoh, kan itu kan positif ya, dan bisa dijadikan sebagai sumber untuk kita menulis, kan itu positif. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai ladang usaha ya. Ya kayak tadi kan kita bisa, kalau Bapak dulu di Jogja waktu kuliah itu ada tukang mie lah, mie ya, nasi goreng, mie, terus minuman, teh, jus pokat gitu ya. Tapi dia pakai gerobak saja kan, gerobak di depan kampus ya, di UIN itu ada kampus. Nah, terus adanya teknologi, dia ikut yang untuk online itu ya, GoPay gitu ya, GoFood ya. Nah, masuk di GoFood itu, jadi walaupun ini karena itu di sudut jalan ya, pengunjungnya mungkin sedikit lah mungkin, karena dibanding dengan yang tempatnya yang lebih bagus gitu, rumah makan apa. Tapi karena ada teknologi itu, yang datang kan tukang ini aja, Gojek gitu ya, Gojek. Jadi orang bisa telepon bisa pakai aplikasi itu dari rumah, ini beli nasi goreng, ini beli apa, diantar. Jadi itu kan dampak positif bagi para pengusaha ya, bukan maksudnya para penjual ya, para penjual makanan gitu. Karena dia ikut dengan sistem itu ya. Jadi nanti ada kemungkinan ada sistemnya bagi hasilnya. Nah, itu kan dampak positif ya kalau dari segi pendapatan mungkin ya, karena dibantu oleh teknologi. Karena kalau yang Bapak lihat itu dalam satu hari dia sudah menyiapkan ya porsinya berapa yang mau saya jual gitu kan. Nanti diupload di situ, saya hari ini jual 50 bungkus gitu kan. Nanti itu yang kita tampilkan di aplikasi itu. Nanti tinggal begitu orang mau ini ada habis satu ya, ada sistemnya ya. Artinya dilihat dari positifnya itu, benar positifnya. Nah, tinggal kita yang menyikapinya ya, kalau mau di adanya teknologi ini, informasi ini kita maunya hanya untuk informasi yang untuk hiburan, game misalnya, sudah kita juga akan terbawa oleh arus informasi itu ya. Nah, tinggal kita menyikapinya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa informasi tidak bisa dibendung gitu saja ya. Tinggal kita memanfaatkan yang mana yang baik, yang buruk. Bahkan kalau dilihat negatifnya, orang sekarang bisa penipuan itu banyak sekali ya, pakai informasi dari teknologi yang ada sekarang ini kan. Ya, kalau kita lihat di berita-berita ya, itu banyak ya kena penipuan, investasi bodong, investasi yang abal-abalan misalnya kan, itu kan ada, itu karena ada informasi sekarang ini kan, ada informasi teknologi yang model sekarang ini, kemudian orang bisa dengan mudah mengelabui para konsumen ya.
Makanya juga harus hati-hati ya. Bahkan kalau kita yang sering dengar itu ada ada penggadaian apa-apa itu nanti ini ada barang yang murah misalnya ini karena habis dari cuci gudang apa lain sebagainya, tapi ternyata juga begitu sudah transfer ternyata bohong gitu ya. Bahkan kalau kita dengar di daerah-daerah di daerah-daerah yang menggabungkan antara teknologi dengan mistik juga ya. Ada orang ini Pak pernah hipnotis karena dari telepon gitu kan. Ada yang seperti itu ya. Itu kan berarti kan negatifnya. Jadi banyak hal yang harus kita sikapi dengan adanya informasi ini ya, tentu harus benar-benar kita berhati-hati itu aja ya. Itu mungkin ya Alia ya. Jadi negatif dan positifnya ada ya di adanya informasi ini yang serba mudah ini juga bisa berpengaruh ya. Itu ya Alia ya. Ya Pak. Ya, oke, dikit lagi nih, udah itu kita sudah ya. Terakhir ini ada pengelompokan ya. Informasi dapat dikelompokkan ada 3. Pertama, informasi yang strategis ya. Strategis ini jangka panjang ya. Kalau di sini dibilangnya jangka panjang. Jadi informasi-informasi yang mencakup informasi eksternal, rencana perluasan, perencanaan dan sebagainya. Jadi jangka panjang ya. Artinya biasanya kalau kita mau di kantor-kantor itu ada renstra ya, rencana strategis jangka panjang, bagaimana informasi yang harus didapat ya berdasarkan evaluasi yang tahun-tahun sebelumnya. Ini bagaimana ke depannya misalnya itu sudah kelompok menjadi kelompok informasi yang jangka panjang ya. Kemudian ada informasi yang taktis ya. Jadi kalau ada jangka panjang berarti ada yang menengah ya. Menengah dalam bahasa informasinya taktis ya. Jadi strategik berarti jangka panjang ya, strategis, taktis ya. Taktis jangka menengah ya. Jangka menengah ini kalau kita lihat di pengertian di sini ya, jangka menengah adalah atau informasi taktis adalah informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah seperti informasi tren penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana penjualan. Ya artinya musiman ya. Nah, ini kalau kita lagi trennya sekarang zaman apa? Zaman mungkin menggunakan busana muslim misalnya kan, busana muslim atau ini karena ada film-film Korea misalnya kan lagi booming, maka orang gaya-gayanya ikut Korea, itu tren ya, berarti jangka menengah ini informasi itu tidak akan bertahan lama misalnya kan. Nanti kalau sudah habis masa ininya ya habis ya ininya informasinya sudah ini kegiatan aktivitasnya tidak lagi berlanjut ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada informasi yang sifatnya atau dikelompokkan menjadi informasi teknis. Teknis ini ya artinya kalau ada jangka panjang, jangka menengah berarti ini jangka pendek atau jangka sehari-hari terjadinya ya, informasi yang dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-hari seperti persediaan stok, retur penjualan, laporan kas harian ya, itu informasi ini ya, artinya yang rutin setiap hari, jangka pendek dan istilahnya kalau dalam satu perusahaan ya ada laporan rugi laba, penjualan, keuntungan dan lain-lain, itu informasi yang sifatnya jangka pendek ya. Nah, sudah habis dalam satu hari aktivitas. Ya itu ya. Itu mungkin Alia ya. Jadi
ini sebagai closing statementnya, sebagai kesimpulan awal ya di pertemuan awal, bahwa tadi ya, informasi itu adalah sesuatu yang mendasar untuk kehidupan, di dalam kehidupan manusia dalam mengambil sebuah keputusan ya, dilaksanakan atau tidak gitu kan. Kemudian sumber-sumber informasi ya dari buku, dari jurnal, dari majalah dan yang lain, bahkan sekarang ada YouTube, ada internet ya, semuanya bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Kemudian juga yang tadi makna dari beberapa para tokoh ya, ada juga yang informasi adalah hasil dari kumpulan dari fakta data kemudian diinterpretasikan sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, terakhir informasi bisa dikelompokkan ya, ada 3 macam ya, jangka panjang secara strategis namanya, kalau yang jangka pendeknya, jangka menengahnya taktis ya, kemudian teknisnya jangka pendek yang informasi-informasi dalam aktivitas keseharian. Mungkin itu ya, Alia ya, untuk pertemuan ini. Mbak pikir sementara di awal-awal ini yang untuk semester antara ini itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Nanti dipantau saja ininya ya, e-learningnya ya, karena dari sana nanti Bapak buat jadwal perkuliahannya, kemudian setiap dalam 1 minggu ya, mungkin tidak hanya sekali nih, karena akhir bulan Juli ini harus sudah selesai. Itu saja mungkin Alia ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.